Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi bihaqqi sholawati. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang selalu Allah berikan pada kita semuanya. Yang di antara nikmat tersebut alhamdulillah pada pertemuan ketiga ini untuk mata pelajaran Tafhimul Quran kelas 8, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan pada kita semuanya kesempatan untuk bersama-sama mendekatkan diri kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala melalui kita belajar ilmu agama. Nah, kali ini kita akan masuk pada Tafhim, yaitu meliputi arti dan makna atau tafsir singkat dari surah At-Tin. Untuk memulai pelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar atau membaca surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Allahumma arhamna bil Quran. Santriwan santriwati kelas 8 SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Setelah kita membaca bersama surat At-Tin tadi, maka sekarang kita akan masuk pada ma'anil kalimat atau makna arti dari setiap kata dan juga tafsir singkat atau makna secara global dari surat At-Tin tersebut. Kita mulai. Faddalallahu Makkatal Mukarramah wa ja'alat turi kama faddalal insana wa khalaqahu fi ahsani suratin. Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan, memberikan kelebihan kepada kota Mekah dan juga Bukit Tur, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah keistimewaan atau mengutamakan manusia, al-insan, wa khalaqahu fi ahsani suratin. Di antaranya dengan Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, sekarang kita masuk pada ma'anil kalimat, yaitu makna atau arti dari setiap kata yang ada dalam surat At-Tin. At-Tin yaitu thamaratun ma'rufatun ya'kuluha al-insan, yaitu buah yang telah masyhur, yang telah kita ketahui, ya'kuluhal insan, yang sudah biasa
atau ini sebagai makanan manusia. Kemudian az-zaitun bimakna thamaratun ma'rufatun yustakhraju minha az-zait. Buah yang telah kita ketahui, yang telah masyhur, yang darinya itu bisa diambil az-zait, minyak zaitun yang sering kita ketahui bersama, yang sering kita pakai, kita konsumsi juga. Kemudian al-baladul amin, yaitu bimakna Makkatul Mukarramah. Kemudian Turi Sinin, yaitu Jabalut Turi alladzi kallamallahu Musa indah, yaitu Bukit Tur yang di sana Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ahsanu taqwim bimakna ahsanu suratin, sebaik-baik bentuk. Kemudian radadnahu bimakna sayyarnahu, kami kembalikan. Kemudian asfala bimakna diddu a'la, yaitu lawan dari a'la, paling tinggi, setinggi-tingginya. Kemudian radadnahu asfala safilin, kalau kita sambung bimakna sayyarnahu ila asfali safilin wa huwa an-nar, kami kembalikan dia, siapa? Yaitu manusia. Manusia yang mendustakan hari kiamat, ya, yang mendustakan hari kiamat. Kemana? Ila asfali safilin, menuju ke serendah-rendah tempat kembali, yaitu an-nar, neraka. Mamnun, kemudian ya mamnun bimakna maqtu', ya, maqtu' yang terputus, terhenti. Kemudian setelahnya adalah ajrun bimakna thawabun, pahala, balasan. Kemudian kadzdzaba bimakna diddu shaddaqa, yaitu lawan dari membenarkan, lawan kata dari membenarkan. Kemudian kadzdzaba biddin, kalau disambung bimakna lam yu'min bih, yang tidak beriman kepadanya. Kemudian ahkamu bimakna a'dalu, ya artinya paling adil. Kemudian al-hakimin bimakna jam'u hakim, yang merupakan jamak dari kata hakim, orang yang mengadili. Kemudian alaihissallahu biahkamil hakimin bimakna, atau artinya hadzal soal litakidil haqiqah, ini merupakan soal, ya, atau pertanyaan untuk menguatkan kebenaran. Nah, santriwan-santriwati yang Allah muliakan, untuk berikutnya kita masuk pada tafsir singkat atau al-makna dari surat At-Tin tersebut. Kita mulai. Aqsamallahu bit-tin waz-zaitun, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Au bil biladil lati fiha at-tin waz-zaitun, atau menggunakan
tempat atau negara yang di sana terdapat atau tumbuh buah tin dan buah zaitun. Kama aqsama bi Jabarit Turi wa Makkatal Mukarramah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Bukit Tur dan Makkah Mukarramah. Wa bayyana annahu qad khalaqal insana fi ahsani suratin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, dalam surat tadi bahwasanya atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dalam sebaik-baik rupa. Wa ja'alahu yattasifu bi ahsani as-sifatin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia yang Allah sifati dengan sebaik-baik sifat. Kemudian wa bayyana anna a'malal kuffar qabihah. Dan juga menjelaskan sesungguhnya amalan-amalan al-kuffar, orang-orang kafir itu qabihah, buruk atau jelek. Fahum sayadkhuluna an-nar. Maka mereka yaitu orang-orang kafir akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahum lam ya'budu Allah wa lam ya'malu amalan salihah. Sebabnya adalah karena mereka tidak menyembah atau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau atau enggan untuk beramal amalan yang baik. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, maka adapun orang-orang yang mereka beriman dan beramal salih, falahum thawabu daimun huwal jannah, maka bagi mereka adalah balasan yang tidak akan terputus, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna Allaha a'dalul hakimin, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik hakim, sebaik-baik yang mengadili. Famal ladzi yaj'alul insana yukadzibu biyaumil qiyamah. Maka Allah menguatkan kebenaran itu dengan memberikan pertanyaan pada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah yang membuat manusia itu mendustakan hari kiamat setelah Allah memberikan bukti-bukti yang jelas dalam surat Atin tersebut? Nah, santriwan-santriwati kelas 8 yang Allah muliakan, demikian apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan ketiga kali ini untuk materi atau untuk mapel Tafhimul Quran. Semoga Allah semakin memberikan pada kita semuanya kefahaman, sehingga Allah semakin ridho pada kita semuanya melalui kita mampu melaksanakan amal solih sesuai dengan ilmu yang kita fahami. Jika ada hal-hal atau terkait pembelajaran materi Tafhimul Quran yang belum kalian fahami, maka silahkan menghubungi Ustadz Halim via WA. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf. Kita jumpa lagi dengan materi Tafhimul Quran berikutnya di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi